Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu ya di channel Dwi Semangat 99. Setelah sekian lama tidak memposting apapun, akhirnya Ibu posting lagi karena kita sudah kembali lagi ke PJJ dengan kondisi yang ternyata COVID-nya berkembang seperti itu ya. Oke, video kali ini Ibu akan membahas mengenai pembahasan soal-soal relasi dan fungsi. Jadi soal-soal relasi dan fungsi ini materi SMA kelas 10 ya. Tapi mungkin kalau di SMP pernah juga ya bahas relasinya saja atau fungsi gitu. Boleh dicek, boleh dilihat-lihat soalnya. Mungkin relate. Oke. Oke, tidak berlama-lama, mungkin Ibu lanjut aja ya. Oke, soal nomor 1. Di sini terdapat ada 4 gambar ya dari 2 himpunan. Oke, nah relasi di atas ini yang merupakan fungsi adalah, nah kalau kita mau bedain itu fungsi atau bukan, sebenarnya kuncinya itu mudah, yaitu kita lihat dari daerah asal. Nah, kalian tahu daerah asal ya, nih daerah asal tuh ini. Ini daerah asal, ini daerah asal, ini daerah asal gitu. Jadi kita lihat di daerah asalnya, apakah daerah asalnya itu bercabang atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk nomor 1, ini dia sudah bercabang sampai 3, jelas dia bukan fungsi. Kemudian nomor 2 dulu ya, maaf. Nomor 2 ini 1, 2, 3 itu dia tidak bercabang. Oke, tapi kita lihat sebelah sini. Di jawabannya ini ternyata dia berpusat pada B saja, dia A dan C tidak dipilih. Nah, ini tidak mengapa. Ini dia ada jenis fungsi yang seperti ini. Gitu ya. Jadi dia bisa dipasangkan satu pasangan yang sama di anggota daerah kawannya. Jadi untuk nomor 2 itu dia termasuk fungsi ya. Oke, kalau contoh real angkanya misalnya gini, kamu di sini punya angka 1, di sini punya angka min 1 misalnya ya. Terus fungsinya x kuadrat, 1 kuadrat kan hasilnya 1, min 1 kuadrat juga hasilnya 1. Nah, dia artinya ada nilai tertentu yang memang menghasilkan hasil yang sama. Seperti itu termasuk fungsi. Oke, yang ketiga itu, lihat, ini bercabang. Yang nomor 1 bercabang berarti dia bukan fungsi. Oke, nomor 4, ini sama seperti yang tadi nomor 2 ya kan, berarti dengan penjelasan yang sama ini juga tergolong fungsi. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Oke, next kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini kebalikannya. Yang ditanya itu justru yang bukan fungsi. Jelas ya dari penjelasan yang tadi, yang bukan fungsi itu adalah yang bercabang gitu. Berarti kalau kamu lihat ya ini aja kan yang bercabang, ini tidak bercabang, ini tidak bercabang, ini tidak bercabang. Berarti hanya 4 saja. Itu D. Oke, paham ya sampai sini? Next kita lanjut. Nomor 3, daerah hasil fungsi fx sama dengan 5 min 2x kuadrat dengan daerah asal 2, 3, 4, 5 adalah, nah kalau kita punya fungsi fx, kemudian kita punya daerah asal 2, 3, 4, 5, berarti gantikan si x ini dengan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Bagaimana untuk mencari daerah hasilnya? Ya, berarti kita substitusi ke fungsinya. Untuk f2, ya kan, berarti dia berapa? 5 dikurang 2 dikali 2 kuadrat, yaitu 5 dikurang, ingat kalau ada kuadrat dan perkalian dahulukanlah kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 itu 8, jadi 5 kurang 8 minus 3. Oke, kemudian F3 ya, 5 dikurang 2 kali 3 kuadrat, berarti 5 dikurang 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18. Oke, berarti dia minus 13. Oke, lanjut. F4. F4 berarti 5 dikurang 2 kali 4 kuadrat. Berarti 5 dikurang, ini 16. 16 kali 2, 32. 32 kurang 5 berapa? Minus 7. Minus 17 lagi. Minus 2, 7. Mohon maaf ini. Oke. Oke, sebenarnya kalau kita udah ngitung ini kan tadi ya min 3, min 13, nah min 27 sebenarnya udah kejawab nih. Belakangnya pasti min 45 kan, dari semua option gak ada kemungkinan ini. Tapi untuk memastikan lebih pastinya lagi, Bu cari yang F5-nya ya. 5 dikurang 2 kali 5 kuadrat. 5 dikurang 5 kuadrat 25, 25 kali 2
50. Jadi minus 45. Oke, benar kan jawabannya, yaitu D. Oke, next kita lanjut nomor 4. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x plus 2 dan gx 5x min 4. Nilai x yang memenuhi f(x) sama dengan gx adalah, nah, ini kita buat persamaan dari yang diketahui, yaitu f(x) sama dengan gx. Kita mengerjakan dari yang diketahui ya. Maka 3x ditambah 2 itu sama dengan 5x dikurang 4. Nah, kita tukar posisi. Ya, konstantanya dikelompokkan dengan konstanta, yang ada variabelnya dikelompokkan ke variabel. Karena ini 5 lebih besar daripada 3, saya lebih cenderung memindahkan si 3x itu ke posisi kanan. Jadi di sini 2 ditambah 4 ya, karena di sini minus pindah jadi plus. Itu sama dengan 5x dikurang 3x. Ya, 6 sama dengan 2x, maka x adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, gimana, bisa dipahami ya? Kita lanjut ya, soal nomor 5. Diketahui fungsi G dari bilangan real ke bilangan real yang formulanya ditentukan oleh Gx sama dengan x kuadrat min 4x untuk daerah x lebih dari 2 dan x tambah 3 untuk x yang kurang dari 2. Oh ya, untuk maaf tadi yang atas itu x lebih besar dari sama dengan 2, jadi 2-nya ikut ya. Nah, kemudian dia menanyakan nilai dari G5 ditambah G0 dikurang G2 adalah, nah, berarti kita harus menghitung satu persatu namun dengan fungsi yang berbeda, ya kan? Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat dulu. G5 itu adalah daerah X yang melebihi dari 2. Berarti untuk G5 ini kita menggunakan fungsi yang atas. Maka 5 kuadrat dikurang 4 kali 5, yaitu 25 kurang 20, yaitu 5. Untuk 0 itu adalah daerah X kurang dari 2, maka kita menggunakan fungsi yang bawah, X tambah 3, maka 0 ditambah 3, yaitu 3. Untuk G2, karena dia ini 2, berarti kan kita pakai daerah yang ada sama dengan 2-nya. Kalau yang bawah ini 2-nya tidak ikut, tapi kalau yang atas ini 2-nya ikut, maka di sini kita masukkan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2. Jadi 4 dikurang 8, yaitu minus 4. Kita sudah dapatkan, baru kita substitusi. G5 ditambah G0 dikurang G2. Maka G5 itu tadi 5 ditambah 3 dikurang minus 4. Min ketemu min jadinya plus, jadi 8 ditambah 4 yaitu 12. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah C, yaitu 12. Oke, bagaimana 5 soal? Apakah terlalu terburu-buru? Apakah terlalu cepat? Oke, nanti Ibu lanjut lagi. Untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Di sini diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 6 dengan daerah asal, yaitu x di antara min 2 sampai dengan min 3, di mana x adalah anggota bilangan real. Yang ditanya adalah daerah hasil dari fungsi tersebut. Nah, ini sebenarnya sama ya kayak tadi untuk mencari daerah hasilnya gitu. Jadi kita harus cari dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Kita mulai dari yang terendah dulu. F minus 2 sama dengan min 2, ya kan? Ini ya, min 2, gantikan ini dengan min 2 lagi, kemudian kuadrat kali 8 kali minus 2 dikurang 6. Nah, ini min 2 kuadrat kan jadinya 4 kali min 2 minus 8. Kemudian yang ini karena kan 8x, berarti 8 dikaliin dulu min 2, yaitu minus 16. Kemudian minus lagi 6. Oke, sampai sini kita jumlahkan nih. Min 8, min 16, 20, minus 24, minus 30.
Sebenarnya kita udah kebayang nih minus 30 antara ini sama ini. Cuma ujungnya kita belum tahu kan. Ujungnya itu kita coba dari F3, yaitu minus 2 kali 3 kuadrat ditambah 8 kali 3 dikurang 6. Jadi ini 3 kuadrat 9 kali 2 min 18 ditambah 24 dikurang 6. Oke, 6 ya kan? Di sini min 18 tambah 24 berarti dia sisa 4 tambah 2 6. 6 kurang 6 0. Oke, di sini ada min 30, ada 0. Seperti itu kan. Dilihat ternyata jawabannya juga belum ada. Gimana dong? Berarti kita uji titik yang lain. Ada F min 1, kemudian nanti ada F 0, kemudian ada lagi F berapa tuh? Min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Berarti 1 sama F2. Kita cari dulu nih ya nak. Tuh kayak F min 1 berarti dia min 2 kali min 1 kuadrat ditambah 8 kali min 1 dikurang 6. Min 1 kuadrat 1 berarti min 2 min 8 min 6 berarti sama dengan minus 6 berapa tuh? Minus 2 minus 8 minus 6 min 16, betul. Kemudian ini yang 0 minus 2 kali 0 kuadrat tambah 8 kali 0 dikurang 6. 0 tambah 0 kurang 6 ya, berarti jelas hasilnya minus 6. Oke, kemudian F1 min 2 kali 1 kuadrat tambah 8 kali 1 kurang 6. Dia berarti kan 1 kuadrat 1 min 2 tambah 8 berarti 6. 6 kurang 6 0 ya kan. Oke, satu lagi F2 min 2 kuadrat tambah 8 kali 2 kurang 6. 4 minus 8 tambah 16 minus 6 ya kan, berarti ini hasilnya 2. Oke, untuk menentukan daerah hasil ya kita cari yang terkecil dan yang terbesar. Di sini nilainya min 30, 0, 2, min 16, min 6, 0. Nah, paling besarnya itu paling kecil itu berarti minus 30 ya kan, dan paling besarnya itu antara 0 min 6 sama 2 yaitu 2. Jadi dia dari minus 30 sampai dengan 2 seperti itu. Oke, kita lanjut ya, semoga paham. Nah, ini membuat grafik dari fungsi yang diketahui. Nah, sebelum kita membuatnya, kita harus tahu titik-titik apa nih yang ada di gambar gitu kan. Yang pertama, ada 2 titik potong di sumbu X. Titik potong sumbu X. Oke, berarti apa aja? 1,0 dan 4,0. Kemudian dia melalui sumbu Y, melalui sumbu B, yaitu di titik 0, minus 4. Nah, kalau udah begini, enaknya pakai persamaan yang apa nih? Lihat, di sini tidak diketahui puncaknya berapa. Berarti kita tidak bisa pakai rumus yang ada itu titik puncaknya ya, itu. Terus pakai rumus yang mana? Oke, kita review dulu rumus-rumusnya apa aja. Rumus yang ada titik puncaknya itu adalah YP sama dengan minus A ya kan, X min XP kuadrat itu ya. Y sama dengan ini ada plus YP. Ini Y sama dengan ya, ini persamaan yang kalau diketahui titik puncaknya. Tapi kalau tidak diketahui titik puncaknya, kita bisa pakai rumus yang umumnya dulu aja. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita substitusi ke persamaan 2 ini gitu. Atau ada lagi nih,
Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, X1 dan X2 ini adalah titik yang ada di sumbu X gitu. Jadi kamu bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai ini. Tapi kalau untuk ini agak sulit ya. Nah, karena bentuknya dia seperti ini, Ibu lebih cenderung milih yang bawah. Kalau yang atas itu nanti akan banyak unsur A, B, C-nya gitu ya. Nanti Ibu substitusi ya. Y sama dengan A dikali X min 1, X min 4. Ini dulu, ya kan? Y sama dengan A kali X min 1 dikali X min 4. Nah, terus bagaimana nyari A-nya? Nih, melalui sumbu ini. Berarti kita masuk Y-nya itu min 4 dengan nilai X-nya adalah 0. 0 kurang 1, 0 kurang 4. Min 1 kali min 4, 4. Ya kan? Ini min 4 sama dengan A dikali 4 gitu kan. Maka A-nya adalah min 4/4 atau minus 1. Oke, kita sudah dapat A-nya berarti ya. Kita tulis sebelah sini ya. Y sama dengan min 1 buka kurung X min 1 kali X min 4. Oke, ini min 1-nya terakhir aja biar kamu nggak puyeng. Dikaliin kan, kali pelangi X kuadrat ditambah X, ya kan, dikurang 4X berarti tambah X. Ini nih. Ini min ya, min, maaf. Min 1 sama 4, 5X plus 4 1. Ya benar. Ya oke, betul ya. Tutup kurung. Ini mohon maaf, ini berantakan banget ini. Y sama dengan min 1 buka kurung X kuadrat min 5Y plus 4. Ini kok 5Y, 5X. Maaf. Ya, seperti itu ya. Nah, karena ada minus satunya kita kali min X kuadrat plus 5X min 4. Jawabannya adalah A. Oke. Berikutnya soal nomor 8. Diketahui fungsi kuadrat ini, titik balik maksimum fungsi tersebut adalah kita buat bentuk min 2x kuadrat plus 8x plus c biar nggak bingung ya. Di sini A, di sini B, di sini C. Oke. Titik balik maksimum, apakah ada yang ingat? Titik balik maksimum itu sama dengan rumus sumbu simetri. Untuk X-nya, untuk Y-nya kita bisa substitusi. Jadi yang X-nya itu adalah min B per 2A, berarti minus 8 dibagi 2 kali min 2 sama dengan minus 8 dibagi minus 4, yaitu 2. Tuh, itu SP-nya. Kalau YP-nya bagaimana? YP kita cukup masukin sini. YP sama dengan, karena SP-nya sudah ketahuan, 2 kan, min 2 buka kurung 2 kuadrat tambah 8 kali 2 ditambah C-nya berapa di sini dia? 5 ya, 5 maaf. Ini 5, berarti ini 5. Terus C aja tadi. Nah, 4 kali 2 minus 8, 8 kali 2 plus 16, berarti sisa 8. 4 tambah 5, 8 tambah 5, 13. Nah, gitu. Nah, berarti titiknya adalah XP, YP sama dengan 2,13. Adakah? Oh, ada, yaitu C. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Di sini diketahui fx adalah 2x tambah 1 dan gx adalah x kuadrat min 1. Jika hx min 1 adalah fx tambah gx, maka hx adalah... Nah, sebelum kita mencari hx, kita cari aja dulu dari yang diketahui. Ya, yaitu hx min 1 adalah fx ditambah gx. Ya, di sini fx-nya adalah 2x tambah 1 ditambah x kuadrat min 1, gx-nya ini ya. 1 kurang 1 sudah pasti habis, maka yang tersisa adalah x kuadrat tambah 2x. Itu adalah h dari x min 1. Lalu bagaimana kalau hx? Nah, kalau ingin mencari hx, berarti kan di sini min 1-nya hilang kan. Maka di sini kita jadi bikin permisalan. Misal
gitu kan. X min 1 adalah P, maka X itu adalah P tambah 1 tuh ya. Jadi pertama kita bikin P dulu deh gitu ya. Tadi Ibu mau langsung sih, cuma takutnya kalian bingung, jadi Ibu bikin seperti ini dulu ya. Jadi ini P plus 1 kuadrat tambah 2 kali P plus 1, maka di sini adalah P kuadrat plus 2P ditambah 1 ya, ditambah 2P tambah 2, maka P kuadrat ditambah 4P ditambah 3. Itu untuk HP. Kalau Ibu pengen ganti ke bentuk X, maka HX adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Misal fungsi fx adalah 2 pangkat x tambah 1 dan gx adalah 4 pangkat x. Jika hx adalah fx kali gx, maka h1 adalah, nah kita berpatokan dari sini dulu. Maka h1 adalah f1 dikali g1. Nah, F1 berarti kan substitusi sini ya, 2 pangkat 1 tambah 1 dikali 4 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 1 itu kan 4. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu. Nah, ketika ini perkalian, maka pangkatnya itu ditambah. Jadi 2 pangkat 4 itu B. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah menyimak tadi 10 soal dari relasi dan fungsi. Jadi kalau ada yang ditanyakan, kalian buat murid-murid Ibu khususnya silakan tanyakan ya di WhatsApp, kan ada grupnya, atau kalau mau di Google Classroom juga boleh. Cuma kan kalau di WhatsApp lebih enak lagi. Tapi kalau ya untuk di luar dari murid-murid Ibu boleh DM ke IG Ibu ke @duisep99. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Masih ada lanjutannya fungsi komposisi dan fungsi inverse. Bye.